Sudah 5 tahun ya. Oh, sudah 5 tahun. Jadi dulunya Mas Aziz itu mondok teman-teman di pesantren, terus keluar dari pesantren. Keluar dari pesantren bikin lele sama koi. Pertama mencoba ya, awalnya dulu kan karena lele itu modalnya nggak banyak ya. Dari situ tertarik dan akhirnya ya budidaya lele. Di belakang saya ini kolam lele dan letaknya di lereng Gunung Muria Kudus. Kalau orang Kudus tahu tuh di situ teman-teman. Situ makam Sunan Muria. Kalau yang orang Kudus tahu. Saya kesini ngapain? Saya lihat ternak budidaya ikan lele. Ini salah satu usaha sampingan di desa ya. Kalau video sebelumnya saya bahas sapi. Saya bahas sapi tapi nggak detail teman-teman. Tapi yang lebih detail ada kok di scroll di bawah. Jadi saya mau bahas tentang ide seputar usaha di desa. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 16 kolam teman-teman, tapi beberapa nggak diisi air. Itu lele yang sudah yang besar-besar itu udah siap angkut sama pembeli. Jadi ini dikondisikan panennya sebulan sekali. Jadi ukuran lelenya macam-macam di tiap kolam. Jadi nanti setiap bulan sekali panen teman-teman. Jadi buat para subscriber, saya itu kan sering nge-vlog tentang ide usaha, ide bisnis, usaha sampingan, ide jualan. Jadi biasanya kalau youtuber itu kan ada bahas satu tema tentang seputar jualan makanan, ide jualan laris makanan kecil, terus kalau budidaya semua. Nah kalau di channel saya ini teman-teman, saya bahas segala macam jenis usaha. Jadi memang agak campur tapi segala macam usaha, bahkan di bisnis online pun ada di sini teman-teman, bisa lihat di playlistnya. Ini saya udah sama Mas Aziz yang punya kolam lele teman-teman. Ini saya sudah pernah bikin video dengan Mas Aziz ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi box, cek linknya di situ. Mas Aziz jelasin komplit. Nah kan saya sempat baca komentar tanya pakan alternatif. Nah ini bisa langsung jelaskan Mas Aziz, apa Mas pakannya Mas? Pakan alternatif. Kan mahal Mas, katanya nek ternak lele itu pasti rugi, jadi percuma. Bener nggak Mas? Ya tergantung itu manajemen pakannya Mbak. Kalau pakannya full pellet memang terlalu rugi. Iya bisa merugi. Nah dikasih apa Mas? Kalau pakan alternatif kan banyak. Jadi ada kayak mie yang BS, roti juga bisa, roti BS, roti yang expired. Nah dimakan lele nggak apa-apa, itu pakan alternatif dari Mas Aziz. Terus kemudian gini Mas, udah bisa budidaya lele, udah bisa cari pakan alternatif, terus katanya nggak bisa jualnya, akhirnya dibagi tetangga-tetangga. Nah kalau Mas Aziz jualnya kemana? Caranya gimana biar ada yang beli? Kalau jual itu Mbak ya harus punya itu relasi pengepul, bakul. Jenengan Mas Aziz cari pengepul. Iya, ya kalau misalkan udah langganan kan biasanya kan memang setiap panen diambil. Oh, nah kalau belum punya dulu berarti cari dulu. Cari. Oh, cari dulu berarti harus cari dulu. Misalkan
ada temennya yang mungkin sudah budidaya, nanti kan bisa minta nomornya, atau mungkin lewat saya juga bisa nanti. Misalkan mau minta nomornya pengepul. Oh, minta nomornya pengepul. Itu untuk daerah mana, Mas? Kalau daerah Kudus, di itu Mbak, di Ngembal, daerah Ngembal sama Mejobo. Mas, ini kan di kolam tanah. Ini kan ini persiapan aja Mbak, persiapan Mau dikasih bibit? Awalnya dulu kan karena lele itu modalnya nggak banyak ya. Dari situ tertarik dan akhirnya ya budidaya lele. Tapi dulu juga itu Mbak, maksudnya dulu kan skala kecil di rumah. Di rumah itu hanya 1 atau 2 kolam. Ya dulu memang sempat penjualan, bingung masalah itu penjualan. Tapi karena sudah lama dari teman, dari akhirnya cari-cari relasi. Tanya-tanya ya teman. Kalau sekarang ya udah ada langganan, ada pengepulnya. Tetap. Ya, sudah 5 tahun ya. Oh, sudah 5 tahun. Jadi dulunya Mas Densus itu mondok teman-teman di pesantren, terus keluar dari pesantren. Keluar dari pesantren bikin lele sama koi. Kalau yang koinya di Koi Mania Indonesia. Bibitnya dari temen daerah situ loh Mbak, tetangganya Mbak E malah. Pangen kan? Pangen? Ya, daerah Mangen. Tergantung mau ngisi yang ukuran berapa kan, biasanya ada 35, 46, 57. Nah, kalau Mas Ajit? Saya biasanya ngisi ukuran 35. Malah yang kecil? Yang kecil. Karena murah. Oh, karena murah. Nah, sekali ambil bibit berapa Mas? Sekali tebar bibit? Kalau ini kan modelnya siklus Mbak, jadi setiap bulan isi 5.000 ekor. Setiap bulan pasti 5.000 ekor? Iya. Jadi setiap bulan beli 5.000 ekor, ya. 5.000 ekor terus nanti setiap bulan panennya sebulan sekali. Berarti tiap bulan umurnya beda ya? Iya, beda. Nah, pembesaran berapa bulan Mas? Pembesaran 3 bulan. 3 bulan, berarti siklusnya beda semua tiap bulan? Iya, ada yang masih bibit, ada yang remaja, ada yang udah siap panen. Kalau kendalanya apa Mas? Kendalanya ini termasuk kendala ini musim pancaroba ini kemarin juga sempat ada trouble. Trouble-nya di jamur, kena jamur. Kena jamur. Iya. Nah, itu diapain Mas? Kalau saya itu pakainya itu obat cacar atau biasa kalau yang itu namanya PK itu loh Mbak. Oh, PK. Kalau bingung PK ya itu obat cacar, katanya obat cacar aja. Mas Ajis taunya dari mana kalau itu kena jamur? Kan badannya kan kelihatan dari badan. Berarti harus sering dicek juga? Enggak, kalau lele itu kurang sehat itu udah kelihatan Mbak. Dari makannya udah enggak nafsu makannya berkurang. Oh. Terus sering ngambang. Terus bisa menyebabkan kematian nggak? Bisa. Bisa ya. Oh, jadi kalau udah ada ciri itu diobati ya Mas? Iya, pakai PK sama garam. PK garam berarti dicampur di kolamnya apa gimana? Iya, dicampur di kolam. Ini ada yang nonton adik-adik. Dek, dek, di syuting dek, dadah. Malah pergi. Ini di lereng gunung loh teman-teman, lihat tuh. Di lereng gunung. Oke teman-teman, sekian dulu kali ini. Jangan lupa di subscribe. Saya akan update video baru minimal seminggu 2 kali. Oke, jangan bosen di subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa.